langsung apa? Saya cari kasus dulu ya. Kita refleksi coaching. Iya. Sebentar, Nah, 1 kita menit. latihan coaching. Iya. Ini apa nama Bapak? Tunggu. Ini. Ibu Bita punya masalah apa? Kalau saya murid-murid tidak terlalu memperhatikan ada salah satu guru tertentu. Maksudnya yang masalah yang berkaitan dengan ibu guru supaya saya mau coaching ibu guru untuk menyelesaikan itu masalah. Yang ibu guru alami. Anak-anak takut saya jadi. Anak-anak takut ibu guru. Guru killer gitu. Tidak pernah marah, tapi saya diam, kan kebiasaan diam jadi dong takut. Tunggu, kalau begitu saya cari yang ini. Iya, karena saya banyak diam jadi anak-anak takut. Bilang ini ibu guru apa ditakuti siswa begitu itu masalah ibu guru. Nah, masalahnya mereka takut saya. Pokoknya saya lewat saya dong takut. Berarti ibu guru masalah itu. Jadi nanti saya coaching ibu guru untuk menangani ibu guru masalah yang itu. Sapunya ada masalah terlambat kumpul tugas ya ibu. Terlambat kumpul tugas di LMS ya ibu. Kita dong nama ada keluar tuh. Maksudnya jadi ibu guru nanti kayak yang tadi tahapan tirta tuh. Itu tuh yang kayak pas di tujuan, nah ibu guru nanti sebentar pas coaching, nah ibu guru pakai di tahapan tujuan tuh ibu guru tanya saya tentang apa, berkaitan dengan sab masalah. Terus identifikasi, habis kita dua ganti-gantian. Jadi maunya sab maksud kita tanya masalah begini kok, sading ibu siap sudah. Kira-kira di bagian tujuan kita mau tanya apa? Bagian identifikasi kita mau tanya apa begitu. Tahu ibu guru? Iya. Ibu guru ada buka WA di ini apa? Ibu guru ada buka WA, ibu guru pakai laptop? Saya pakai handphone. Kalau laptop tuh aduh. Pakai handphone jadi di room 2 nih saya ada pakai laptop, handphone. Aduh. Kayaknya semuanya lagi. Jadi berarti dia nih hampir sama dengan keyakinan Bapak. Dia nih hampir sama dengan keyakinan kelas kesepakatan yang kita ada dapat masa kasus begitu Jadi atau kayaknya sama nih restitusi restitusi ya Bapak mendung ya seperti tapi adakah dia punya kalimat-kalimat ini untuk pertanyaan-pertanyaan seperti di restitusi itu ada. Itu yang saya mau cari referensi, saya kirim kasih ibu guru, baru kita pakai. Maksud begitu. Setuju. Supaya kayak di tujuan, nah kita mau tanya bagaimana. Ibu guru, identifikasi nih kita mau tanya bagaimana begitu toh? Begitu. Dia pun tujuan tuh dia pun bahasa apa. Supaya nanti misalnya sebentar, nah kan ibu kan bilang anak-anak takut, jadi saya bilang tujuan tuh saya mau tanya kita tujuan, maunya saya buat kalimat supaya berkaitan ibu guru masalah begitu. Atau jangan sampai kalau terlalu rumit berarti lain saja. Apa ibu guru? Tapi kita lihat dulu, soalnya pecahkan dulu ya. Ya, ini kita latihan jadi.
Kita suara jarang dengar. Kayaknya teman-teman yang lain kerja refleksi. Kita pun langsung gas dari atas dulu, terakhir berrefleksi. Iya, terakhir berrefleksi. Tunggu, saya kirim. Ada yang tanya ini apa, kirim di grup saja, Ibu Guru. Jangan pakai motor, emang beli beras. Mari. Ibu Bita. Suada. Sudah ada kirim di WA, kita dua pertanyaan sudah. Habis baru kita saling mengidentifikasi. Aduh. Putra penggerak. Love you.
Ibu Nita, maaf ya. Aman, Bu Guru. Yang saya kirim tuh yang sading Saya Ibu Guru sebut, baca. Ya, sading Ibu Guru baca kok kita buat kita punya pertanyaan untuk latihan. iya. Pokoknya kalau salah kita dua selesai dulu baru bisa. Karena nanti setelah kita dua latihan habis baru kayaknya kita isi refleksi. Refleksi terakhir. Nanti refleksi terakhir. Ya, kita buat sudah ya Bu Guru. Kita pertanyaan tidak usah banyak-banyak lah Ibu Guru supaya kejar waktu. Ya. Mungkin nanti sebentar kita tulis lain, kita bisa jadi pas kita tanya lain nih. Ada kalimat-kalimat yang masuk. Oke, Bu Guru. Ya, oke. Nah, untuk Ibu Nita, Ya, Ibu Bita. nah, tidak apa, Ibu Godeliva Puswara nih menghalangi saya. Ini apa? Kita punya Ibu guru duluan tanya tentang gali sapun kasus baru saya gali Ibu ini ya, Ibu guru duluan supaya Oke, saya tapi lihat. tapi saya ini apa? Ini saya ada kirim tuh yang saya ikut, saya masih tulis dia pertanyaan dulu. Oke. Yang saya ikut yang saya ada kirim tuh Ibu Guru. Oke, saya sudah lihat, saya ada buka. Kasih tahu pasien ada sakit pelit berat, jadi di kepala sakit sekali, jadi mungkin untuk diskusi untuk bapak ngomong banyak-banyak tuh dia belum bisa karena memang dia rasa dia setengah mati. Dia bilang saya mau ikut tapi takut saya tidak bisa omong, maksudnya tidak omong banyak dia tidak bisa mungkin. Jadi saya bilang ini kita harus diskusi ini. Jadi saya bilang kalau tidak bisa tidak apa-apa bang, kasih ini kasih apa biar hilang kesempatan saya, jadi ini bagaimana saya juga. Oke baik untuk istimewa kelompok satu untuk bisa praktek coachingnya. Jadi yang di sini kelompoknya ada 3, nanti dilihat dari teman ini persilakan pertukar peran ini kepada kunci dan coach gitu. Oke, siap Bapak. Baik, silakan kita. Saya ini susah ya ibadah kita dengan ibu. Gimana ada iya. Jadi suara pelembut lagi suara jadi kita mulai. Suami itu tulis terbalik, kita bisa posting. Bagian ini apa? Latihan coaching. Jadi kita ada cari-cari kita bisa buat. Halo, selamat sore Bapak Fasil. Nanti posisinya kalau Ibu Immanuela. Kayaknya. Halo, selamat sore Bapak Fasil. Kayaknya Ibu Bita, kayaknya saya ingin minta tolong Bapak Fasil bagaimana caranya supaya kelompok satu suara tidak masuk di kita ya. Yuk, kayak mengganggu. Atau kita tidak tutup ini apa? Kita tidak tutup dompu borna. Itu bagaimana? Tidak mengerti. Emangnya tutup sudah. Kalau tutup bagaimana? Ibu guru tutup ini apa? Dompu kita punya room yang pertama kita pakai kegiatan tuh kita tutup. Ibu guru masih dengar dong suara aku tidak? Kalau di HP saya tidak dengar. Ini di laptopnya saya dengar dong suara nih. Di laptop Ibu guru pergi di itu Google Meet yang bagian menu Google Meet yang ada dong di dalam itu yang tutup. Sabar. Yang tutup kita dong. Yang dong punya. Yang tadi yang besar tuh yang kita semua di dalam tuh yang tutup Ibu guru. Terus tutup di tekan di
di apa, di bagian itu nah, tutup yang X tuh Ibu Guru. Ini nih. Saya terlihat nih. Pokoknya X untuk kasih keluar begitu tuh, kasih keluar dari menu yang kita udah buka tuh. Itu berarti di sini, yang ini, kas keluar ini nih. Iya saya terlihat Ibu Guru. Oh, tunggu. Tunggu. Sapunya juga begitu aja tadi dengar dong suara tuh. Berarti ini kita kasih bagaimana cara aduh. Kayak Ibu Guru nonton ini, kayak Ibu Guru buka Word, nah Ibu Guru klik di X kok keluar dari Word tuh. Itu yang klik di situ. Tadi Ibu Guru buka layar, kayak Ibu Guru buka layar di laptop, nah ada punya tuh Ibu Guru klik kok keluar. Sebentar baru masuk lagi. Atau kalau laptop suara Ibu Guru kasih kecil saja. Kan kita dengar lewat HP itu. Oke. Begitu saya sebentar Ibu Guru yang Ibu Guru pakai dua ini perangkat jadi. Iya. Sabar ya. Mendung apa? Sudah, kita sudah dengar dong suara lagi. Karena tadi kita mesti tunggu dong omong habis. Tadi Ibu Guru dengar tuh dari sapunya yang masuk di dalam ini apa? Di dalam ini barang lagi. Oh ya, ada mau bicara dengan Bapak Fasil tuh. Ya. Ini sudah deh. Kayaknya gampang. Ini gampang. Pertanyaan. Kayaknya dia mudah nih, Bu Guru. Ya? Kayaknya mudah. Namanya yang sesuai yang contoh yang saya kirim sih begitu, tapi saya tertahu ya. Saya lihat yang lain lagi. Tujuan tuh apa maksudnya? Ya, sama dengan ini saya lihat nih pertanyaan coaching krusial nih. What's on your mind? Itu untuk for the topic, untuk topik punya. And what else? Apa juga yang menjadikan kamu apa ya? Kesulitan dalam apa begitu? Apa yang kamu inginkan? Itu ada di kemauan. Tapi dia punya awal masuk tuh kita bayangkan seperti apa dulu. Saya tidak nonton ini contoh-contoh di YouTube jadi. Kita mesti lihat dulu supaya dia punya cara masuknya tuh. Tentu ada dia pemula toh. Sarah Kasmati. Ada. Kayaknya kita mulai saja lah Ibu Guru. Namanya juga latihan toh. Namanya juga latihan, tapi dia pun pemula saya belum tahu jadi duluan. Kan saya tidak nonton YouTube. Saya juga tidak, saya hanya mau latihan saja yang saya lihat. Ya, ini sesi latihan jadi mari kita sama-sama berlatih. Aduh. Oke. Kan Ibu masalah, kita dari Ibu masalah. Ibu masalah kan tadi masalah Ibu masalah kan Ibu ditakuti siswa ya, Bu. Ya ditakuti siswa jadi mungkin Ibu merasa agak risih juga jadi misalnya saya yang melihat ini jadi saya sebagai coach saya mau ini ya. Kita mau coaching Ibu masalah yang ini untuk ambil dia untuk cara mengatasi masalah pertama. Kan saya ajak Ibu
misalnya kayak kita bertemu Ibu, misalnya kita bertemu untuk mau membahas masalah jahatannya. Nah, Ibu juga bersedia toh? Ibu, apakah ah, aku pertama tanya dulu. Apakah Ibu bersedia untuk di coaching oleh saya? Siap Ibu. Ya, apakah Ibu bersedia untuk menyelesaikan masalah melalui kegiatan coaching kita ini hari ini? Iya, siap. Kalau begitu, mari kita tentukan kita tujuan dari coaching hari ini. Ulang dulu, anak menangis nih nomor yang tadi. Ani, apakah Ibu bersedia? Apakah Ibu bersedia untuk mengikuti kegiatan coaching hari ini? Ibu guru salah latihan aja sebentar dulu, kita ajar Ibu guru supaya berjalan lancar. Supaya setidaknya kita masalah terselesaikan. Apakah Ibu bersedia ya? Nah, mari kita tentukan sama-sama tujuan. Tujuan masalahnya Ibu ditakuti siswa. Kira-kira Ibu mau menetapkan tujuan dari coaching hari ini nih, Ibu mau mencapai tujuan yang seperti apa? Tujuan coaching hari ini Ibu hasil apa yang Ibu mau Ibu capai melalui kegiatan coaching berkaitan dengan masalah Ibu ditakuti oleh siswa. Tujuan yang mau dicapai ya dengan permasalahan ini, maunya semua nyaman, maksudnya mereka tidak merasa risih dengan saya, mengikuti ketika apapun yang ketika satu mata pelajaran mereka ikut tapi tidak ada rasa ketakutan. Oke, berarti tujuan yang kita mau capai dari coaching hari ini adalah supaya siswa tidak takut lagi dengan Ibu guru, begitu. Ada keras. Nah, tidak takut nih dalam hal apa saja Ibu? Karena takut nih mungkin ketika Ibu marah atau bahkan yang sampai Ibu diam pun ditakuti. Itu kita kira-kira tidak takut seperti apa? Tidak takut, bahkan jangan sampai siswa tidak ucap salam juga karena takut. Tidak, kalau ucap salam semua mereka takuti, mereka ikut prosedur begitu, tapi ada kerasa bagaimana mereka kerasa ada takut-takutnya karena kemarin karena mereka dengar cerita dari kakak-kakak. Oh, oke. Jadi ketika dengar satu nama saja dia bilang, aduh Ibu Lili. Gitu. Oh, berarti tujuannya itu siswa kita mau tujuan dari coaching hari ini kita mau buat supaya siswa tidak takut dengan Ibu guru. Nah, dari masalah ini kita mau identifikasi kalau tujuannya kan kita ingin agar siswa tidak takut lainnya. Sekarang kita mau identifikasi kira-kira menurut Ibu guru kalau yang Ibu guru rasakan selama ini, menurut Ibu guru apa yang menyebabkan sampai Ibu itu ditakuti siswa? Yang tadi Ibu bilang. Karena itu kita masuk di identifikasi aja coba. Ibu cerita apa yang buat sampai anak-anak takut dengan Ibu? Berarti sedikit cerita. Ya. Sedikit cerita begini. Saya tidak biasa marah-marah siswa. Saya tidak biasa pukul juga. Terus saya orangnya ada ketawa, ada ini, tapi kebanyakan diam. Jadi ketika anak-anak lihat saya, mereka rasa takut. Terus saya ngajar kelas 3. Jadi ketika pas sebelum ikut CGP itu waktu masih ujian nasional ya. Bukan ujian sekolah, ujian nasional itu kan 4 hari. Nah, dari 4 hari itu tahun-tahun kemarin tuh saya masih jadi sekretaris panitia ujian, ketua panitia ujian. Jadi di situ 4 hari ini selama 3 tahun punya mereka kelakuan yang saya tidak pernah marah, saya tidak pernah pukul, saya hanya lihat mereka, terus mereka begini, terus ini. 4 hari itu tuh saya taruh dong untuk pulang pokok. Artinya begini, pulang pokok dalam pengertian begini, jangan lu salah dalam 4 hari itu.
Artinya jangan tanggalnya ditulis salah, namanya salah, atau dalam dia pun administrasi, dia pun dalam kelengkapan saat ujian tuh jangan pernah salah. Karena selama ini saya tidak pernah marah-marah. 4 hari itu kalau lu salah di dalam hari pertama, sebentar saya baca nama ada, berarti itu berarti saya marah dong. Tapi itu yang 4 hari itu mereka takuti. Jadi bahasanya begini. Jangan coba-coba dengan Ibu Lili karena 4 hari itu serasa 3 tahun. itu dong bahasa yang paling tren. Jadi dia bilang dia tidak akan pernah pukul, dia hanya lihat saja tetapi dia tepa di 4 hari ujian itu. Nah, jadi dari situ cerita itu berkembang, berlahirkan dari generasi ke generasi. Jadi saya tidak ajar kelas 1, kelas 7, 8, tapi ketika saya lewat saya takut karena 4 hari ini mereka takut sekali. Tambah dengan 4 hari plus 1 hari, yaitu ambil ijazah. Ambil ijazah itu berarti saya pukul yang luar biasa. Kenapa saya pukul? Karena saya cari, sementara ujian mereka keluar tidak masuk, saya cari keliling dan polisi, saya cari baru saya datang. Artinya berarti itu saya pukul yang terakhir. Saya pukul depan orang tua. Jadi 4 hari plus 1 hari itu mereka paling takut. Jadi padahal sudah datang di ujian sekolah kan sudah ada 4 hari, sudah banyak. Nah itu tetap itu dari mulut ke mulut, cerita ke cerita. Jadi akhirnya mereka rasa takut sampai pokoknya Ibu Lili itu paling ditakuti begitu. Saya lewat saja, Ibu Lili. Jadi ketika saya ada di, kan kita 3 ruang tidak punya plafon. Ketika saya mengajar di kelas 3 ruang yang ada pisah, kalau ada di salah satu ruang, 2 ruang samping-samping tuh hening. Ya akhirnya dong juga senang dan saya juga berpikir bahwa bagus juga nih menurut saya karena tapi itulah maksudnya itu, tapi jangan mereka pura-pura itu nggak tidak mau, maksudnya takutnya jangan sampai di belakang terus dong, tapi selama ini saya tidak ketemu begitu. Mereka di luar juga tidak maki-maki, tapi saya mau mereka nyaman begitu, jangan rasa takut, biasa begitu. Ya. Jadi intinya tuh Ibu tidak kayak misalnya dalam kegiatan pembelajaran kan Ibu tidak tidak marah, tidak pukul, bukan karena ada sanksi fisik tuh yang anak-anak takut hanya karena pernah kejadian satu Ibu pakai prinsip kasih pendam amarah sampai tunggu tepa akhir dulu. Jadi anak-anak dong membudaya kalau ibu guru pasti begitu, jadi akhirnya dong takut Terus ada salah satu lah, tapi Indon tidak takut. Yang saya bilang ini Viti dan Karet tuh. Iya. Karena saya pikir begini, kamu tidak pernah omong-omong, kamu bisu kah? Jadi saya tidak marah dalam hal apapun, tapi kalau ketika dorang tidak mau omong tapi dong ribut, saya Viti dan Karet, tapi itu memicu untuk dalam satu kelas itu tertawa semua. Iya. Dan tidak ada rasa dendam, tidak, malahan itu mereka menjadi bahan candaan untuk ketawa-ketawa di ini. Jadi saya mau mereka nyaman sajalah supaya saya juga nyaman dong, juga nyaman begitu. Oh berarti tunggu. Gendong adik yang dulu. Ya sudah Ibu Guru. Ya itu berarti kita sudah identifikasi. Kita sudah identifikasi dia punya penyebab masalah sampai ibu ditakuti. Kemudian ibu berencana seperti apa supaya anak-anak tidak takut lagi. Dari ibu sendiri kan kita sudah tahu ini penyebabnya nih anak-anak nih karena dong membudaya, ada budaya tentang ibu punya karakteristik di sekolah. Jadi ini sebenarnya dari ibu sendiri lagi nih. Kira-kira ibu berencana seperti apa supaya anak-anak tidak takut lagi dengan ibu guru? Apa yang mau ibu buat? Itu dia anggap saja solusi begitu Ya, ini rencana aksi. Rencana aksi. Ya, solusi yang kayak ibu mau buat begitu supaya anak-anak tidak takut. Solusi itu rencana itu aksi. Lebih banyak ada berbaur di antara mereka. Ya. Lebih banyak. Tidak lebih banyak dekati mereka, cerita, ada yang cerita dengan mereka.
Terus cerita bagaimana dengan mereka. dengan kalau misalnya Aha. dalam cerita, ini kan rencana, Ibu berencana untuk cerita. Terus ada tidak Ibu berpikir kalau dalam cerita tuh Ibu patahkan itu budaya kalau Ibu bilang 4 hari rasa 3 tahun tuh, Ibu mau merubah itu atau tidak? Dalam Ibu perencanaan kira-kira itu budaya tuh bagaimana ya cara menghilangkan itu budaya? Hmm, ini pengalaman. Saya juga pernah tanya begitu. Saya pernah untuk anak kelas 3 sekarang, terus saya Hmm, tanya begini, kamu lihat ibu guru seperti apa? Dia bilang, ibu guru terlalu jahat. Jadi saya hmm, tanya, jahatnya bagaimana? Apa ibu guru pernah pukul? Dia bilang, tidak, ibu guru tidak pukul. Terus kenapa kamu merasa takut sekali? Dia bilang, kita pun kakak-kakak dong cerita jadi. Gitu. Jadi hmm, nyata, saya bilang, gini, nyatanya tidak toh? Dia bilang, iya. ya, Hanya saya bilang hanya uh, siapapun guru kalau tidak kumpul tugas apa itu yang pasti marah. Tapi sebaiknya kerja karena itu tugas anak sekolah. Jadi dia punya solusi itu uh, saya bagaimana ini Ibu coba Ibu tanya. berencana. Oh, iya, iya kan. Ya Ibu omong, Ibu sampaikan dulu baru juga ini kasih tahu. Nah, jadi saya kasih apa ini umpan balik begitu ya. Saya kasih kerta apa ini untuk mereka Kuesioner. bagaimana. Terus mereka bagaimana penilaian mereka sendiri supaya bagaimana maunya kamu seperti apa. Jadi dong ternyata dong bilang tidak ibu untuk kelas 3 sekarang dong tidak ibu kita tidak ada. Saya bilang tidak boleh ada rasa ketakutan. Tugas saya hanya tugas saya mengajar, mendidik. Kamu juga harus kita saling mendukung. Kamu ada, saya ada, kamu ada. Itu Iya. saya untuk kamu, kamu untuk saya begitu. Berarti Jadi dari itu saya patahkan dong punya. Saya sudah perlahan-lahan runtuhkan rubah dong punya ya ketakutan di dalam itu tuh. kepercayaan lagi Ibu Lili Nah, jahat. Jadi Ibu dong perencana aksi itu membangun komunikasi yang baik komunikasi kita. membangun komunikasi yang baik terus itu membangun komunikasi yang baik dengan membangun kedekatan dengan kelas 7 dan kelas 8. Kelas Terus 9. membangun ah, terus kalau kelas 9 kan membangun komunikasi yang baik supaya dorang juga jangan Oh, sampaikan isu-isu yang negatif ke dong punya ya. adik-adik Oke, berarti itu Ibu Guru perencana. Nah, sekarang kira-kira Ibu berkomitmen atau tidak? Kira-kira karena Ibu nah, nanti di sini kan rencana aksi Ibu kita bisa berencana, tetapi kita komitmen nih kira-kira kalau kita serencana begitu kita komitmen yang 4 hari rasa 3 tahun tuh Ibu sudah hilangkan atau belum? Itu Sudah, hilangkan. sudah. Ya. Itu saya sudah luluhkan mereka semua, terus tidak ada aksi, tidak ada yang begitu. Dan mereka tidak lihat lagi nampak seperti itu. Berarti Ibu punya yang itu sudah tidak nampak, berarti komitmen yang tadi membangun kedekatan nih. Kalau sekarang yang Ibu lihat nih, apakah anak-anak masih merasa ketakutan atau tidak? Tidak. Tidak berarti Ibu komitmen itu berarti setiap kali ketemu anak-anak pasti Ibu akan tegur sapa ya Ibu. Ya. Berarti berdasarkan kita punya ini kegiatan coaching hari ini yang kita dapat tuh, Ibu punya masalah itu masalah tentang anak-anak yang takut dengan ibu guru. Dia punya identifikasi masalah yang menyebabkan karena ada budaya yang secara turun temurun dari kakak kelas ke di yang ini anak-anak baru bilang ibu tuh jahat karena ada tradisi yang begini-begini. Tapi menurut ibu guru sudah berencana untuk rubah melalui pendekatan, melalui komunikasi yang baik dengan kelas 7 sampai kelas 9. Jadi yang komitmen sekarang nih berarti ibu guru harus terus bersama-sama dengan anak-anak tuh membaur. Terus harus selalu bangun kedekatan supaya anak-anak juga akrab. Jadi kalau misalnya anak-anak akrab berarti mereka itu bukan takut lagi tapi segan. Jadi kan biasanya kalau anak-anak yang takut itu berarti dalam kelas juga kita belajar kan pasti kita ada rasa takut.
Tapi kalau rasa segan, mereka lebih kayak menghormati. Jadi kita ajar, mereka dengar saja, tidak takut. Mereka rileks belajar, tetapi kita juga dong tahu posisi ini guru, ini siswa. Ibu jadi ibu komitmen seperti itu. Kayaknya ini sesi coaching dari saya sudah selesai. Nanti Ibu Bita lanjutkan lagi. Namanya latihan, Pak. 5 menit setelah taruh baby. Oke, Sekarang saya tunggu baby. Ibu guru mau tanya. tapi nanti ibu guru pun kasus lagi. Nanti terus nanti hasil refleksi yang terakhir tuh kita sama-sama merefleksikan saya punya dan Ya, ibu punya. ya. Ya. Sebentar. Yang bobo. Baik, Ibu Nita. Sekarang Ya, Ibu Bita. giliran saya ya, Bu Guru. Malu. Ya. Are you okay? Yes, Ready? I am. I'm Okay. ready. Ya. Bu Guru. Selamat sore. Selamat sore, Bu Bita. Sehat-sehat toh. Iya, Ibu sehat. Oke. Sehat Bu bertanya Guru. Ibu Guru. Sekarang kita giliran saya untuk bertanya di Ibu. Tentu selama kita mengajar nih banyak sekali permasalahan atau kasus-kasus yang kita hadapi. Apa sih kasus yang paling menarik bagi Ibu yang saat ini Ibu sudah rangkum untuk kita coach bersama-sama nih? Kalau kita omong tentang kegiatan pembelajaran saja ya, Bu Guru. Itu kalau sapunya waktu kemarin itu kebetulan saya kan guru bahasa Inggris. Tapi saya juga dikasih tugas tambahan mengajar seni di kelas 9. Dan saya waktu kemarin saya mengajar seni itu ada materi, saya ajar itu ada siswa yang kayak tidak betah duduk dalam kelas. Jadi akhirnya kayak siswa kalau masalahnya di sini siswa tidak betah ikut pelajaran. Oh tidak, dia tidak mengumpulkan tugas. Jadi ada berapa kali tugas yang saya kasih tuh sudah 3 tugas tidak pernah dikumpul. Jadi ada salah satu siswa itu. Jadi saya rasa itu yang nanti kita angkat jadi masalah supaya kita mau sharing nih Ibu Guru melalui kegiatan coaching. Siswa tidak mengumpulkan tugas. Siswa tidak mengumpulkan tugas. Ya. Tetapi itu tidak terlalu banyak. Oh, ada siswa-siswa tertentu ya, Ibu. Ya, Ada siswa satu itu yang memang paling selamat kalau selamat tugas yang saya kasih kerja di rumah tuh dia tidak pernah memang ada sekitar 4 tugas dia tidak kumpul. Selama yang kan baru masuk pembelajaran jadi 4 memang itu semua teman kumpul, dia tidak sama sekali. Baik. Itu. Atau kita angkat itu atau masalah yang saya sendiri. Kalau kita mau angkat itu masalah atau masalah yang satu masalah dalam diri. Iya, tadi saya bilang banyak masalah, tetapi itu yang Ibu merumus itu juga baik lah. Tapi tunggu Ibu, saya kasih saran. Tapi itu kan satu tadi seperti saya punya tadi satu kasus sudah. Terus nanti kan kita kasih kasus berikut lagi kita 2 kan, yang begini kita sharing mana yang bagus untuk kita ambil. Yang penting kita latihan dulu. Oke. Karena ini saja supaya karena sesu ada jalan keluar. Nah. Kupikir untuk jalan keluar, baik. Terus? Oh tidak, saya kasus yang tadi saja yang tadi Bapak Fasil ada singgung saya. Biar ini saja. Karena saya takut itu saya omong habis masih terlambat kumpul tugas, nah astaga. Biar ini siswa saja. Oke, siswa. Berarti ini dia pun topik bahwa ada satu orang siswa yang tidak
yang sudah 3-4 kali tidak kumpulkan Ya, tugas. ya. Aduh, mati kan. Terus itu sudah dia pun topik. Sekarang tujuannya Ibu Guru. Aduh, Ya. saya punya baterai mati. Sabar Bu Guru, baterai. Oh ya. Terus lantas tujuan apa yang akan dari ini permasalahan nih, dia pun tujuan akhir yang akan dicapai itu seperti apa? Saya ingin dalam ini kegiatan coaching nih, saya ingin mendapatkan jalan keluar. Saya ingin menjadi guru yang dapat menyelesaikan masalah dengan itu siswa. Jadi melalui ini kegiatan coaching, saya berharap kalau kita bisa tahu bagaimana caranya supaya itu siswa tuh mau mengerjakan tugas. Tugas. Ya. Ya, gitu. Ya. Jadi Tujuan sudah. coaching saya ingin tahu cara supaya siswa mau mengerjakan tugas. Cara supaya berarti tujuannya kita sudah apa teh bagaimana cara supaya ini siswa bisa kerja tugas. Nah, terus selanjutnya terus kita sudah tahu begini bagaimana cara kita menghadapi dia, ini anak nih. Ibu guru bagaimana, bukan dia, maksudnya ibu guru. Ya. Ibu guru bagaimana menghadapi ini siswa yang sudah berapa kali tidak kumpul tugas nih. Kalau nanti ibu guru juga ajar saya, maksudnya saya omong habis ibu guru juga ajar ya, supaya kan namanya kan kita coaching, jadi ibu guru juga kasih saya panduan ya, supaya Ya. kita jangan wawancara kok, ibu guru ajar saya juga. Ya, siap. Jadi kalau saya berarti karena saya sudah kasih tugas yang pertama, yang kedua itu karena kerja di rumah dan kerja kelompok. Pertama kerja kelompok tidak mau, jadi saya kasih tanggung jawab kerja sendiri, tidak mau juga. Jadi akhirnya ini kita identifikasi masalah, Ibu. Nah, ini identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Jadi Ibu guru tanya saya, itu berarti Ibu guru tanya saya, menurut Ibu kenapa jadi anak-anak tuh tidak mau kerja? Nah, ini maksud saya tadi bilang tuh, kenapa jadi ini siswa ini tidak mau kerja, tidak mau kumpul tugas? Ya, karena menurut saya tuh dia malas, yang pertama. Dia malas. Yang kedua, karena mereka itu waktu dong pilih kelompok sendiri, jadi laki-laki semua. Sedangkan kalau saya karena saya baru masuk. Sedangkan kalau saya bagi dengan perempuan dong tidak mau. Tidak mau, ya. Kemudian yang ketiga, mungkin karena saya pakai metode ceramah saja. Karena pelajaran seni yang tidak saya kuasai juga, jadi saya mau bagaimana? Jadi saya pakai metode ceramah saja, akhirnya mungkin pembelajaran tidak menarik, seperti itu. Membosankan. Ya, membosankan. Oke, Guru. Ya, sabar. Ya, berarti sabar. Terus ini kan Ibu Guru masih masih bingung tadi kan bagaimana cara, ini kan mungkin lihat dong membosankan atau karena ceramah jadi masih bingung bagaimana cara yang tepat ya Ibu Guru. Kita identifikasi masalah, maksudnya ini dia pun solusi nih, kita menemukan cara bagaimana. Ya. Berarti sekarang kita masuk di rencana aksi. Iya. Nah, di rencana aksi ini apa jalan rencana aksi itu, apa jalan keluar yang Ibu buat dalam kebingungan tuh, apa yang Ibu buat untuk ini siswa nih bisa seperti teman-teman yang lain. Jadi saya rencananya itu karena yang pertama itu karena kalau bagi
kelompok, kalau kasih tugas itu saya kasih tugas rumah, karena dong tidak kerja, jadi saya rencana langsung tugasnya itu langsung kerja saat jam pelajaran sekolah saja. Jadi saya rencana saya kasih kurang tugas rumah, saya perbanyak tugas-tugas di dalam Latihan ini dalam tugas kelas. ya, latihan dalam kelas, formatif saja di dalam kelas. Itu yang saya rencana supaya kalau misalnya saya karena ini pelajarannya luas, kalau misalnya saya fokus di pelajaran, terus saya bilang tugasnya nanti di rumah saja, berarti nanti ini siswa tidak kerja. Jadi saya rubah, saya mau tugasnya Ya, yang saya kasih. Jadi biasanya tuh kalau saya ceramah dulu baru tugas, ini kali masuk yang masuk, saya rencananya tuh langsung tugas supaya dong cari sendiri. Supaya tidak ada alasan bilang nanti kerja di rumah. jadi Begitu. Rom. Terus itu yang kalau anak-anak kerja kelompok. Terus yang kedua tuh itu dong petugas tuh saya kasih tahu memang ya seperti tadi kan tadi saya bilang pakai ceramah dalam tugas kelompoknya tetap mereka pilih kemudian tapi tugasnya itu kalau biasanya ceramah baru ujung-ujungnya bilang carilah ini contoh-contoh ini atau pengertian dari ini tapi yang kalau kali ini saya masuk tuh saya langsung kasih kayak pakai problem solving begitu kasih mereka soal memang langsung mereka lihat di buku sendiri ini masuk di bagian mana, ini artinya apa. Jadi mereka langsung kerja. Jadi akhirnya tidak ada tugas rumah. Jadi waktu latihan dari hasil latihan tuh juga kita sudah belajar tentang materi hari itu. Itu sapu rencana seperti itu. Tapi ya rencana tapi apa ibu guru lihat itu bagus atau sudah pernah lakukan kok tuh? Saya sudah pernah lakukan satu kali dan dia kerja. Jadi saya ingin rencana tuh kalau semoga berikut-berikutnya juga seperti itu terus. Karena kalau di dalam tapi kalau di dalam kelas karena yang kayak tugas 4 kan saya kasih tugas di rumah dia tidak kerja. Jadi pasti waktu saya tes satu begitu dia ikut kerja. Dia kerja habis jadi saya bilang, "Oh, berarti ini nanti saya rencananya untuk semua begitu sudahlah." Supaya dong Semua sambil belajar daripada saya jelaskan lagi lebih baik dong cari tahu sendiri, tugas juga mereka kerja sendiri. Jadi anak-anak jadi yang lain juga bisa saling dukung. Jadi walaupun dia tidak kerja sendiri, tapi dia bisa tanya teman. Daripada dia tidak kerja sama sekali. Itu aja rencana seperti itu. Oke. Itu pelajaran seni. Jadi pasti 3 jam, ya Bu Guru? Ya, 3 jam. Nah, sekarang saya tadi pikir begini, itu kalau 3 jam kita masuk dengan pertanyaan pemantik, terus buat bagaimana mereka yang langsung terjun langsung, supaya mereka tidak ada. Nah, itu berarti ya waktu yang mereka pakai kan masih cukup lebih, terus masih ada bisa mereka juga antusias di dalam. Nah, sekarang kalau bahasa Inggris berarti 2 jam. 2 Ya. jam terus kita tidak tahu pasti ada juga siswa yang pasti ada salah satunya juga begitu. Kita diperhadapkan dengan begitu. Jadi kalau ketika kita kasih tugas terus dia punya contoh macam dia bilang kawan lain punya sudah tapi dia punya tuh masih dia tarik dia undur kan pasti ada begitu juga. Pasti nah jangan sampai hal itu terjadi. Dia juga ada kerja tetapi itu yang kerja tuh makanya tidak terlalu fokus lah. Nah, sampai Subel juga masih itu yang terjadi lagi. Nah, itu berarti itu kita mengantisipasi memang karena kalau dia tidak mau dia sudah antusias tetapi jangan sampai pas yang di kita mati yang di durasi waktunya yang sedikit itu dia nanti habiskan waktu berarti sia-sia dia saat itu ya Ibu Guru. Ya. Nah, jadi Kita kontrol saja. tinggal kita ya. Kita Itu yang kontrol, saya kita kasih bilang. tugas baru kita kontrol ya Ibu. Nah, itu berarti saya cuma kasih tahu bahwa itu berarti kita langsung bagaimana dari meja ke meja untuk supaya di situ mereka kerja dan tepat waktu. Ya. Ya. Jadi solusinya tuh kerja di dalam kasih latihan di dalam pembelajaran itu dan kita guru langsung dia apa ya dia istilah ada di pendampingan di mereka begitu menjadi apa ya yang kemarin tuh Pak Amo monitor pantau guru sebagai fasilitas Amo mendampingi mendampinginya pantau mereka terus supaya waktu durasi terus mereka penuh semangat mereka jadi perhatikan berarti dia solusinya begitu ya Bu Guru ya di perencana buat begitu.
Dia rencana begitu. Nah, Kom. berarti kita sekarang masuk di tanggung jawab ya Bu Guru. Ya, Nah, dia pun tanggung jawab tuh. Berarti tanggung jawab tuh komitmen toh. ya, Itu bagaimana? Jadi Ibu Guru punya komitmen nanti seperti itu. ya. Jadi nanti sapu dari buat begitu tuh kayak sapu komitmen, otomatis saya tidak pakai metode yang sama saja. Pasti metode Hmm, saya ganti-ganti, pasti ganti-ganti. lebih banyak kayak karena saya yang jelaskan, pasti dong semua mengerti, dong tinggal buat saja. Lebih baik saya berkomitmen kalau kita sistem pembelajaran berpusat pada siswa saja, saya ganti saja. Dorang yang kasih mereka masalah, mereka yang selesaikan sendiri saja. Jadi pas pembelajaran selesai, itu masalah dong bisa atasi. Jadi kalau biasanya kan kayak tugas di rumah berarti masalah belum teratasi jadi sambung di rumah. Tapi saya Hmm, kalau pokoknya selesai pembelajaran berarti masalah pun teratasi. Satu tujuan pembelajaran habis sudah. Seperti itu. ya, iya, iya, benar. Iya. Berarti sudah bagus nih. Saya sudah ada bayang-bayangan ini. Sudah, sudah bagus. Jadi kita tidak jadi coaching. Itu coaching itu kan coach itu kan pendampingan, pelatihan toh, pendampingan, pelatihan, coach. Coach, coach tuh dia kayak kita melatih ya seperti Nah, itu atau melatih, tapi mungkin melatih. lebih kayak mendalam, lebih fokus ke satu masalah. Jadi kita bimbing sampai masalah misalnya kayak tadi, ini Bu, ini kita sesi habis. Kita punya sesi Mhm, latihan sudah habis. Nah, jadi kayak sudah. Ibu, nah mungkin kita kasih coach dia supaya karena misalnya sapunya saya tidak tahu saya tidak tahu bagaimana jadi Ibu Hmm, ya. Ya, Ibu guru ngomong. tidak, tidak maunya saya jadi teringat. Setelah semua itu kita pembahasan terakhir apa begitu, tapi tidak apa-apa. Nanti habis ini dulu. Kita kita bahasa terakhir pasti kita kita ini apa ya omong bilang, oh berarti ini tujuan ini dari masalah ini ternyata tujuan yang mau didapat ini tujuan nih, ini bisa diatasi, sebenarnya ini masalah nih, terjadi karena yang tadi hasil identifikasi. Kemudian ini apa, untuk dapat tujuan yang tadi tuh kita buat rencana aksi seperti ini, tapi harus juga dengan komitmen yang begini, kayak kita harus buat begitu pasti. Benar. Jadi kita yang pertama kan identifikasi, jadi kita omong tanya dong punya masalah di tujuan tuh, baru kita tahu masalah dulu, baru kita identifikasi dia punya masalah, penyebab masalah tuh diidentifikasi, terus kita buat itu tujuan tuh bisa tercapai kalau pakai rencana aksi yang ini, tapi harus ada komitmen nih Ibu. Sudah, ya. Terus, Ya, ya selesai. mana coaching. Karena jangan sampai coaching nih kayak mentor. Hmm. Ini, iya, coach yang tadi ini Bapak Fasil bilang, kalau coach itu yang setahu saya yaitu pelatih atau pendamping, berarti itu khusus pada alat. Jadi manusia Ya, itu juga kan, kita kan kata benda, kita kan benda begitu toh, berarti alat. Kita ini kan alat untuk apa begitu, melatih, terus alat untuk mendampingi, begitu. jadi Jadi kayaknya coaching kalau kita hanya tidak belum tahu, belum belajar tidak lah. Karena mungkin kata-kata sama jadi. Mhm, itu Mana ya? sudah. Kayaknya coaching itu dia lebih fokus di satu tujuan yang mau didapat. Jadi dia Iya, kayak tidak hanya ini saja, kayak kita pakai ini alur nah, ya kalau satu masalah ini nah kita fokus di itu satu masalah dulu. Jadi misalnya kayak tadi Bapak kasih contoh maksudnya bermain bola kaki. Misalnya dia tidak bisa apa? Dia tidak bisa tendangan lurus, nah mungkin dia punya pelatih ajar bagaimana cara-cara kira-kira apa yang menyebabkan sampai dia tidak bisa tendangan lurus baru mungkin kasih tips-tips. Jadi latih sampai betul-betul bisa di itu bagian. Mungkin seperti jadi kayak kita punya nah kayak ibu tadi tidak bisa anak-anak takut berarti betul-betul harus membangkitkan sebenarnya itu yang dia tanya tuh kan kayak coaching begini kan dong tidak satu pihak yang bilang lu harus begini tapi ditanya lagi bilang kira-kira menurut ibu guru apa yang buat sampai anak-anak takut kan kita tanya begitu dulu kita mhm, identifikasi itu ibu guru habis baru kita tanya lagi dari kita berdiri terus kira-kira
menurut ibu guru apa yang mau ibu guru buat supaya bisa teratasi? Rencana aksinya bagaimana? Omong habis baru kita tambah. Jadi kita kasih tuntun untuk kasih bangun kita punya kemauan diri sendiri ya, begitu sudah. Iya. Jadi dia tadi seperti tadi kita gali dia punya permasalahan, baru kita mulai baru kita sendiri yang menyelesaikan kita permasalahan sendiri. Ya, jadi dia nanti kita harus konsultasi lagi. Kita sendiri tapi ada yang tuntun kita atau ada yang bantu kita kasih Iya, arah gitu ya. iya. Jadi ada bantuan-bantuan tuh, udah ada mentor, ada yang membantu kan di situ tadi tuh coach akan meminta bantuan dari teman, mentor untuk bagaimana bisa membantu toh. Iya. Kita seberapa jam ini bareng. Kita latihan. Ini kan hanya sesi latihan tuh Ibu Guru. Latihan. Tapi ini sesi latihan. Tapi ini maksudnya kita sudah ada bayangan semua toh. Nanti sebentar kita presentasi dulu baru nanti seperti apa. Tapi kita ada bayangan. Nah sekarang tadi saya bilang pertama tuh tidak semua ada alami satu persoalan saja. Iya. Begitu ya Bu Guru. Ya. Ada banyak persoalan. Contoh macam sapunya tuh ini masalah yang ada banyak masalah apa siswa tidak banyak yang tidak tahu membaca tuh, itu kita jangan angkat lah. Bisa. Tapi jangan sampai kita coaching ke anak. Sekarang coaching yang dimaksud kita coaching ke anak atau kita coaching ke guru. Bisa juga ya, bisa siswa tidak banyak yang tidak bisa membaca. Nah, kayak tadi hapunya yang tidak mau kerja tugas, nah kita cari metode apa begitu Terus tapi itu metode. Tapi ya. Kalau yang macam kayak sebenarnya coaching nih kita maunya tujuannya pada anak, tetapi kita harus kita kolaborasi dengan sesama kita dulu toh. Atau mungkin tujuan pada kita, karena sebenarnya tuh anak yang kalau kita mau omong jangan sampai bilang kita coaching bilang anak yang tidak tahu membaca, kayak tadi sapunya tuh. Kita bilang anak tidak mau kerja tugas, sebenarnya dia masalah tuh ada di saya yang kayak mau pakai metode ceramah, begitu saja. Jadi akhirnya saya harus memperbaiki hak diri supaya bilang ganti metode begitu. Jadi kita tidak mau bilang anak yang harus rajin membaca, tapi kita ganti metode bagaimana supaya anak bisa membaca. Jadi kita coaching, kita bukan hanya kita coaching angkat masalah anak, tapi kita punya apa yang kita mau rubah supaya itu anak masalah itu bisa teratasi. Kan begitu Ibu. Jadi kita bukan bilang coaching, nah kita suruh anak begini. Kayak Ibu Ibu tadi yang anak-anak takut tuh kan ini apa kita bilang ibu yang kayak membangun kedekatan dengan anak-anak toh. Jadi iya. Jadi kita refleksi kita sambil ngomong gitu. Nah, refleksi tadi coba saya lihat dulu. Refleksi. Maksudnya kita tidak tahu ini sejam berapa Pokoknya salah benar tuh kita hajar dulu baru. Tidak, saling Ibu Guru sama-sama kerja refleksi sudah. Oh, tidak. Maksudnya yang kita ada bicara nih kita buat coaching karena ya, ini tidak punya coaching pasti seperti inilah untuk cari identifikasi masalah. Hanya kita saya rasa kita belum kentara di coach nih. Kayak kita dua punya kayak ini yang saya lihat kayak tadi sapunya hatanya Ibu Guru. Kayak bukan kayak coach tapi kayak wawancara Kita tidak kasih pendampingan. Kayak Ibu punya nih, Ibu langsung tadi ada omong bilang mengontrol. Nah, setidaknya Ibu harus kasih kalau coaching harus kasih kayak bilang harus begini, begitu. Identifikasi. Tapi tidak selamanya pendampingan tuh orang yang bersangkutan tuh ya
ini tidak selamanya kita yang mendampingi, itu yang berperan aktif, Bu Guru. Oh, Contoh macam i kayak kita PI1, PI2 tuh bagaimana kita yang bangun, bagaimana kita yang pecahkan begitu. Mereka hanya iya mengontrol saja. Among iya, tadi itu, jadi tidak selamanya begitu. Kita tahu coach. coach. Dia membangkitkan potensi, tapi Ya. mungkin dia hanya kasih solusi saja. Nah, jadi yang tadi yang saya tangkap tuh bahwa coach itu upaya untuk membantu. Oh, Berarti membantu. upaya membantu untuk mencapai tujuan begitu. Jadi kita kita bayangkan ini ibu-ibu ibu PP ini dorang pergi kok bagaimana memperlancar kita pada sampai tujuan tuh dampingi kita begitu. Supaya kita jangan di tengah jalan patah semangat kah, belok kiri, belok kanan, karena rasa kecil. Hmm. Jadi itu coach yang saya tangkap. Jadi sekarang kita refleksi dari latihan coaching. Ya, oke. Kita tulis kita nama sama-sama, Ibu. Sama tuh Mhm, Ibu namanya. Masing-masing tulis nama. mhm. Terus apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sabar. 1, yang sudah berjalan dengan baik. Apa yang sudah berjalan dengan baik apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ini bagaimana deh pertanyaan apa yang sudah berjalan? Apa yang sudah berjalan dengan baik yaitu komunikasi menggunakan alur tirta. Oh, Ibu Guru? Sabar. Yang tadi apa yang ini iya tadi Bu yang dia punya alur tirta Komunikasi menggunakan alur tirta. itu kita sudah buat sesuai Terus, dia ya, walaupun dia bahasa masih ini tapi ya, kita harus mengerti di langkah-langkah. iya. Oh, ya. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tadi seperti saya punya apa yang perlu diperbaiki? Sapunya nah apa? Kita jangan ngomong kita berdiri, kita kan sebagai yang ditanya, kita omong kita berdiri sebagai coach, Ibu. Apa yang perlu ditingkatkan? Kita jangan omong kita berdiri sebagai orang yang kita tanya, Ibu. Oh iya Nah, kita omong kita berdiri sebagai coach. Itu yang kita mau tingkatkan apa? Itu yang saya Oke. bilang, saya belum apa ya. 5 menit. Ya kita ngomong tadi tuh Ibu bilang kita belum terlalu proaktif dalam memberikan solusi begitu tuh. Iya, Saya belum terlalu proaktif dalam mengatasi masalah. Apa yang masih perlu diperbaiki? Tapi tidak lah. Kita rasa kita tanya sampai sedetail mungkin tuh. apa yang kira-kira masih kurang? Sabar saya lihat di sini satu kali dulu, kasih kesempatan dulu. Tidak, biar Ibu Guru jawab. Sapuina, saya belum terlalu proaktif dalam menggali dalam melakukan identifikasi. Sasu ini tuh dalam menuntun rencana aksi.
Dalam menuntun rencana aksi, sapun gitu. Rencana aksi. Dan menetapkan komitmen. Ya, rencana aksi saja, jangan banyak-banyak. Atau tadi kita tanya sedetail mungkin karena di sini ada apa yang ini kemampuan bertanya, menggali, kemampuan menggali. Di mana? Tidak, maksudnya salah satu Ya, mendeteksi apa mengidentifikasi itu juga perlu dia kata-kata untuk itu yang kadang kan contoh macam kayak untuk masalah kita mau tidak masalah dia akar dalang kita belum capai itu kadang kita pertanyaan juga tidak membuat tidak ini itu yang saya belum terlalu proaktif dalam mengidentifikasi dan siapa menuntun rencana aksi. Kalau dari ini latihan aktif dalam menuntun rencana aksi bisa saja. Ini itu yang tadi kita ibu ada pertanyakan nih kalau hatu, apakah kita yang aktif memberi rencana atau biarkan orang yang kita yang ditanya ini yang menyusun rencana aksi sendiri. Biar jadi ini untuk latihan nih latihan antara saya dan ibu kita masih antara belum kita berpikir ke siswa kita yang sementara digali begitu. Tapi kalau ke siswa palingan kita pasti aktif deh. Toh? Iya. Biar tulis ini saja. Ini berdasarkan latihan jadi. Tulis bilang hapunya belum terlalu proaktif dalam menuntun rencana aksi. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence keadaan sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk tetap ada memahami kondisi coaching melalui dengan mendengarkan jadi kalau saya tadi memang kita sudah temukan dia solusi dia punya ini semua Ibu Guru tapi kita merasa bahwa ada kendala apa lagi macam kayak kata-kata kurang bagus pertanyaan tadi kurang tidak berbobot betul apa masih pertanyaan-pertanyaan yang kita pertanyaan yang kita ajukan di dalam alur tirta tuh belum terlalu tidak ada dia kekuatan begitu atau terlalu tidak berbobot gitu ya kurang berbobot berbobot. Oke, Ibu. Jadi kita dua pun tadi pertanyaan pidatang nih yang kadang kita memahami tapi kita pun perkataannya belum bagus begitu. Ya, kalimat yang digunakan dalam atau pertanyaan, sapunya pertanyaan yang diajukan. Atau iya Ibu Guru, kalimat yang digunakan dalam membangun komunikasi alur tirta. Atau yang perlu diperbaiki itu bagaimana coach mengajukan pertanyaan dengan berbobot begitu. Ya, ini Ibu Guru tulis begitu. Tapunya apa kalimat yang digunakan dalam membangun komunikasi alur tirta belum berbobot. belum pokoknya begitu, belum jauh dari apa ya. Gitu. Belum natok begitu kalau kita orang alur tuh. Belum kenana, belum pas. Kalimat yang digunakan dalam membangun komunikasi alur tirta belum belum maksimal lah. Belum maksimal, belum mengena kok apa ya begitulah pokoknya lah. Ibu Guru tulis dulu, Bapak kasih naik lagi 3 menit, lagi 5 menit. Ibu Guru ini apa? Biar pakai sapunya tahan juga baik kan nanti saya ibunya. Oh ya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching supaya kita bisa ada. Kita bisa itu sapunya memahami kondisi coach dengan mendengarkan dan berbagi cerita apa. Itu kita juga harus punya catatan. Ya. Begitu mendengarkan tuh mencatat. Ya. Mencatat apa-apa yang disampaikan oleh guru.
yang di coach itu. Ya. Yang Bapak suruh Ibu- gabung. Bapak suruh gabung Muhammad, di Ibu Rosanita, Ibu Tabita, waktu selesai dan kita ke main room. kita gabung di main room. Kita terlalu serius. Oke. Pak.